PBNU, refleksi kepemimpinan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Gus Yahya. Pengurus PBNU hasil Muktamar ke-34 yang diselenggarakan di Lampung pada 22 sampai 23 Desember 2021 akan berakhir pada tanggal 12 Januari 2027. Biasanya PBNU menggelar muktamar sebelum berakhirnya titi mangsa tersebut. Dengan demikian, kemungkinan besar muktamar ke-35 akan diselenggarakan pada Desember 2026. Paket Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menurut beberapa sumber bisa jadi tidak akan bersama lagi. Mengapa demikian? Hal ini dinilai dari dinamika internal PBNU selama kurang lebih 4 tahun ke belakang, terutama terkait visi politik ke-NU-an yang diisukan berbeda antara Kiai Miftah dan Gus Yahya. Gus Yahya dinilai ingin menjadikan NU fokus pada perjuangan keumatan, menjaga jarak dari hiruk pikuk politik praktis, dan menjalin hubungan seimbang dengan semua partai politik. Menurut Gus Yahya, besarnya jumlah warga NU tidak adil jika NU hanya menjadi bagian dari kontestasi politik praktis. Bahkan kesan di masyarakat bahwa PKB adalah satu-satunya wadah politik warga NU, menurut Gus Yahya, harus ditinjau ulang. Warga NU mencapai 53% dari penduduk Muslim Indonesia, tapi PKB hanya mampu meraih sekitar 13% saja. Sisanya mereka tersebar ke partai-partai lain. Bagaimana dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar? Sikap beliau sulit ditafsirkan secara terbuka. Pidato-pidato beliau selama menjabat sebagai Rois Am tidak mencerminkan sikapnya terhadap ide besar Gus Yahya tentang politik ke-NU-an. Berbeda dengan Gus Yahya yang sering menyatakan visinya secara terbuka. Akhirnya muncul pertanyaan besar. Apakah sikap politik Gus Yahya merupakan sikap pribadi ataukah sikap resmi organisasi PBNU? Kemungkinan besar keduanya akan kembali duduk bersama dalam satu paket di Muktamar ke-35. Namun jika tidak, maka akan muncul opsi paket lain dari sekian banyak tokoh NU yang potensial. Nama-nama seperti Gus Ipul yang kini menjabat sekjen PBNU dan menteri, serta Nusron Wahid juga menteri, berpeluang besar. Mereka bisa menjadi pendamping Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sementara itu, Gus Yahya harus mencari figur progresif lain yang sejalan dengan visinya. Hubungan NU, PKB, dan pemerintah. Sikap Gus Yahya yang merangkul semua partai dan menjaga jarak dengan PKB menjadikan PBNU nyaris tanpa daya tawar politik di hadapan pemerintahan Prabowo. PKB justru mengambil posisi sebagai penyambung lidah warga Nahdliyin tanpa harus sowan ke PBNU. Sementara partai-partai lain, mereka tidak merasa berhutang pada PBNU karena politik transaksional di akar rumput
memungkinkan politisi untuk bertransaksi langsung secara elektoral. Ditambah lagi pemilihan Profesor Nazaruddin Umar sebagai Menteri Agama dinilai bukan karena representasi PBNU, melainkan hubungan pribadi dengan Presiden Prabowo. Acara-acara istana justru melibatkan Ustadz Adi Hidayat, yang lebih dekat dengan unsur Muhammadiyah. Jika Gus Yahya kembali satu paket dengan Kiai Haji Miftah, maka kompromi besar harus dilakukan. Gus Yahya harus rela memendam visinya menjadikan NU sebagai organisasi besar, modern, independen, atau beliau berhasil meyakinkan Kiai Haji Miftah untuk berjalan dalam satu haluan dengan segala risiko. Gus Yahya dan Kiai Haji Miftah di mata akar rumput Nahdliyin. Gus Yahya lebih fokus kepada konsolidasi organisasi, namun kurang populer di kalangan akar rumput. Berbeda dengan Kiai Haji Sa'il Akid Sirot, ia selalu turun langsung ke masyarakat, membahas perlawanan terhadap Wahabi, anti radikalisme, kerukunan, dan kebangsaan. Gus Yahya hampir tak terlihat dalam acara-acara non-formal Nahdliyin. Narasi keagamaan tradisional dan pembelaan terhadap warga NU minim sekali. Kiai Haji Miftah justru pernah blunder ketika masuk ke arena perdebatan tanpa memahami dinamika warga akar rumput. Akhirnya rakyat NU merindukan figur pembela yang tegas, yang berani, yang lantang menghadapi faham keagamaan lain yang bertentangan dengan ke-NU-an. Kemudian PBNU ke depan. PBNU harus kembali kepada kepentingan warga akar rumput. Bukan hanya program internasional yang megah, tapi juga perhatian konkret terhadap kebutuhan sehari-hari warga Nahdliyin. Sikap politik ideal. Sikap Gus Yahya adalah politik visioner, futuristik, sikap yang ideal untuk masa depan NU. Sikap yang akan membawa NU menjadi organisasi independen, penuh nilai luhur, toleransi, kemanusiaan, dan integritas. Namun, realita politik Indonesia hari ini belum siap. Kita masih dikelilingi oleh praktik politik transaksional. Solusinya, edukasi politik. Bagi politisi dan bagi masyarakat, PBNU harus sadar. Posisi strategis itu bukan hanya di elit, tapi di hati rakyat. Jika PBNU ingin tetap relevan, jika ingin tetap menjadi jantung umat, maka suara rakyat NU, suara akar rumput tidak boleh diabaikan. Sekali lagi, suara akar rumput tidak boleh diabaikan. Sekian. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani.